Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi bab 2, yaitu tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Kedudukan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok-pokok pikiran diwujudkan dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 sebagai sumber hukum positif negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 45 diwujudkan ke dalam pasal-pasal UUD tahun 1945. Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang mengandung asas kerohanian negara atau dasar filsafat negara Indonesia. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mungkin dapat dianggap sebagai preambul yang lengkap karena memenuhi unsur-unsur politik, religius, moral, dan mengandung ideologi negara, yaitu Pancasila. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Adapun kaidah negara yang fundamental itu berisi beberapa hal penting antara lain. Yang pertama, berisi dasar tujuan negara mencakup tujuan umum dan tujuan khusus. Yang kedua, berisi dasar ketentuan pembentukan UUD NRI tahun 1945. Hal tersebut tersirat di alinea keempat pada kalimat, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Hal penting yang ketiga yaitu berisi asas kerohanian negara. Asas tersebut tercantum di alinea keempat pada kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kedudukan UUD NRI tahun 1945. UUD NRI tahun 1945 dalam kerangka tata urutan peraturan atau hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Semua produk hukum di Indonesia seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan presiden harus dilandasi dan bersumber pada UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 menjadi hukum dasar. Sistematika UUD NRI tahun 1945 yang pertama yaitu pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, yang kedua pasal-pasal yang terdiri atas 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan. Demikian penjabaran materi hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di e-learning. Sekian dari Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.